Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Hijau, channel yang berisi tentang informasi mengenai tanaman buah, khususnya tanaman buah dalam pot. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport, sudah komen, sudah sharing. Ya, akhirnya terwujud tujuan saya membuat channel YouTube, yaitu menjadi wadah untuk kita dapat sharing bersama-sama mengenai tabu lampot. Banyak sekali hal-hal yang tadinya saya tidak tahu, jadi saya ketahui dari YouTube. Terima kasih teman-teman yang support, senior-senior yang sudah mensupport, memberikan wawasan. Terima kasih banyak. Mari kita tetap saling sharing untuk menjaga hobi tabu lampot ini. Semoga semakin banyak yang menggemarinya. Oke. Sesuai dengan judul, hari ini saya akan mereview alat-alat atau pupuk apa saja yang menunjang kebutuhan tabu lampot saya, baik dari antisipasi hama dan juga pemupukan. Karena banyak juga teman-teman yang tanya, saya buatkan video hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai saja. Yang pertama dari pemupukan. Untuk pemupukan, saya menggunakan 3 pupuk utama. Yang pertama adalah ini NPK 16 atau ini sebenarnya banyak kemasannya ya. Ada yang kiloan. Saya biasanya beli yang kiloan, tapi kebetulan ini saya beli yang agak-agak kemasan pabrik gitu. Sebenarnya isinya sama aja, harganya pun mirip-mirip gitu. Nah, NPK ini berisi nutrisi-nutrisi yang umum dan cukup lengkap gitu untuk tanaman. NPK ini mudah sekali ditemui di toko-toko pupuk, kurang lebih harganya 10.000 sampai 15.000 rupiah. Ini kemasan 1 kilo. Oke. Kemudian pupuk yang kedua adalah MKP. MKP juga banyak macamnya. Tapi biasanya saya beli yang merek Pak Tani ini. Ini bukan di endorse ya. Tapi ini memang saya bisa gunakan ini gitu. Harganya sedikit lebih mahal, biasanya kalau nggak salah 20 atau 25.000 gitu ya gitu. Serta ini ada pupuk KNO 3 merah. Ini juga kemasannya banyak, ada juga kemasan yang kiloan. Oke, untuk KNO 3 merah itu seperti ini. Dan untuk MKP ini bentuknya seperti garam dapur secara fisiknya ya. Sudah mau habis karena habis penggunaannya, kelihatan nggak ya? Ya, itu agak-agak putih. Oke, untuk penggunaannya biasanya saya khusus gunakan 3 pupuk ini jika ingin membuahkan. Biasanya membuahkan, ciri-cirinya saya sudah pangkas semua dahan ya, sudah saya pangkas gitu. Kemudian saya akan buahkan menggunakan 3 pupuk ini. Penggunaannya adalah 1 sendok makan untuk NPK. Ini untuk MKP nya setengah sendok makan. Kemudian untuk KNO merahnya 1 sendok makan. Cara penggunaannya, saya lakukan penyiraman terlebih dahulu ya. Jangan lupa siram dulu. Kemudian saya bongkar bagian sisi samping seperti ini. Saya bongkar, baru saya taburkan ketiganya secara bersamaan ya, dicampur. Kemudian saya tutup menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, apa sajalah sebenarnya, atau menambahkan media juga nggak apa-apa gitu. Udah saya ratakan. Nah, itu sudah cukup untuk membuahkan insya Allah nutrisinya gitu. Nah, ukurannya juga menyesuaikan pot. Apabila potnya kecil ya penggunaannya bisa dikurangi. Itu biasanya saya gunakan untuk pot-pot yang ukuran standar. Jadi untuk NPK, MKP, dan CPN atau KNO 3. 3 pupuk ini kurang lebih 50.000 rupiah ketiganya. Saya gunakan setahun. Untuk 60-70 pot ini juga nggak habis ya. Jadi sangat hemat lah operasional kita untuk tabu lampot ini, bandingkan dengan kita memupuk jika menanam di tanah
harus 1 genggam NPK, 1 genggam ini untuk satu tanaman, jadi boros sekali. Nah, kelebihannya Rabu Lampat juga pupuknya mudah meresap karena kan medianya hanya sedikit, jadi dia langsung meresap ke dalam itu, tidak menyebar ke mana-mana gitu. Itu kelebihannya kita menanam dalam sistem tabur lampot. Ini bisa kita lihat jeruk sunkist yang tingginya hanya 50 cm sudah berbuah. Di belakangnya ada jeruk Bali. Oke, itu untuk pemupukan. Kemudian kita lanjut untuk pemupukan, tapi untuk semprot ya. Untuk menyemprot saya gunakan nih dua pupuk. Yang pertama adalah atonik. Biasanya saya gunakan untuk jambu air, ini lumayan manjur lah kalau kata orang. Yang kedua pupuk sejuta umat lah ya mungkin, karena ini gandasil sangat mudah ditemui. Ini ada harganya Rp10.000. Untuk atonik Rp25.000. Ini biasanya saya campurkan 1 sendoknya, kemudian yang ini hanya setengah sendok saya campurkan ke dalam tabung semprot yang ukuran 2,5 liter kalau nggak salah, atau 4 liter lah gitu. Ya ini nggak bersifat berbahaya keduanya, jadi bisa lah, agak-agak lebih sedikit kurang sedikit nggak masalah. Bisa dicampur di air, kemudian saya semprotkan ke daun-daun ini di pagi hari gitu. Kenapa pagi hari? Ya sore hari juga bisa, tapi kalau siang biasanya panas, daun-daun bisa terbakar, bisa kering gitu. Jadi saya gunakannya pagi hari. Oke, ini untuk pemupukan ya. Jadi ketiga pupuk ini saya rasa sudah insya Allah tanaman apapun cocok dan mudah berbuah. Kemudian ini gandasil dan semprot. Untuk waktunya biasanya ini saya berikan 1 bulan sekali. Untuk yang ini biasanya sebelum membuahkan ya, kadang saya istirahatkan dalam membuahkan 2 bulan ya, berarti 2 bulan saya gunakan. Pokoknya sebelum membuahkan saya pasti semprot ini. Kalau misalkan kena hujan nah berarti hilang pupuknya. Biasanya saya semprot lagi, seminggu kemudian saya semprot lagi gitu. Oke, ini pupuknya. Nah yang terakhir ini adalah pengendalian hama. Hama itu macam-macam. Kalau di jeruk biasanya ulat ya. Terus ada juga kumbang-kumbang pemakan daun ya, sehingga daunnya melengkung, daunnya kering ya, dan macam-macam lah gitu. Jadi ini menurut saya obat antisipasi, obat pencegahan terbaik lah menurut saya, yaitu Kurakron. Seperti ini mudah sekali temukan di pertanian. Kemudian Nordox ya, ini bisa anti jamur, ini warnanya putih, ini dalamnya warnanya merah. Saya campurkan biasanya ini setengah sendok, ini 1 sendok untuk kemasan air semprot 4 liter, kemudian saya semprotkan ke seluruh bagian. Nah penggunaan ini kapan aja ya, biasanya saya 2 minggu sekali, kadang kalau musim hujan 1 minggu sekali, karena kalau disemprot di daun kalau musim hujan pasti kan rawan hilang ya dia, jadi saya semprot seminggu sekali. Untuk ini Nordox yang Kurakron, insya Allah ini bebas hama, bebas ulat. Ini udah mungkin selama saya berpetualang mencari obat anti fungisi dan bakteri, ini ya menurut saya 2 kombinasi yang paling bagus lah menurut saya gitu. Kemudian itu kan untuk yang di daun dan batang ya. Untuk yang bawah di media tanam itu kadang suka ada jamur ya, ulat-ulat tanah, cacing yang populasinya berlebih, kemudian ada kaki seribu yang tumbuh. Nah saya menggunakan ini namanya Furadan. Bentuknya ungu seperti ini, harganya mungkin 40-50 ribu. Saya taburkan ini 1 sendok makan ke seluruh media tanam di atasnya. Nah, biasanya cepat matinya gitu. Oke dah, itu juga gak kalah penting gitu. Jadi kalau ada yang luka-luka di batang jeruk terutama musim hujan seperti ini, kita bisa olesi Furadan ataupun Nordox yang ini. Oke, demikian review singkat pupuk tabur lampot ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya closing, saya mau tunjukkan koleksi lah yang menurut saya senang gitu saya melihatnya karena keberhasilan pupuk ini. Itu beberapa mangga yang mulai berbunga, bisa dilihat ya,
juga kelengkeng. Ini buahnya sangat lebat, ditanam dalam pot. Ini ada cherry, berbagai macam jeruk, juga jambu kristal yang berbuah lebat dalam pot. Dan jambu air yang itu ada kelengkeng merah. Jambu air yang sudah dipangkas dan siap dibuahkan. Tunas-tunas air sudah hilang semua, siap untuk dibuahkan. Oke, demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.